Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis aliran kas yang beranggotakan Maulidina Hima, Feni Nuraini, dan saya sendiri Tengku Devi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aliran kas dan hubungannya dengan siklus kehidupan produk. Nah, selama tahap perkenalan dan pertumbuhan, aliran kas dari operasi biasanya negatif. Hal ini mencerminkan investasi perusahaan untuk membangun infrastruktur produk baru, seperti membangun pabrik, melakukan promosi gencar. Sementara itu, aliran kas masuk dari penjualan produk masih kecil. Penerimaan konsumen terhadap produk belum begitu luas sehingga yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Selama tahap ini, kas masuk diperoleh dari pendanaan luar, seperti dari utang, penjualan saham baru, penyertaan oleh pemegang saham lama atau pemilik perusahaan. Berikut gambar aliran kas dan siklus produk. Yang selanjutnya, pada tahap pertumbuhan, produk mulai diterima oleh konsumen dan permintaan mulai tumbuh pesat. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat. Tetapi investasi masih diperlukan terutama untuk investasi pada piutang dan persediaan. Sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat pada masa-masa mendatang. Penambahan kapasitas barangkali juga dilakukan pada tahap ini. Aliran kas bersih atau net bisa negatif atau positif tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi. Biasanya aliran kas negatif masih terjadi pada tahap ini. Tetapi besarnya lebih kecil dibandingkan dengan tahap perkenalan. Seperti halnya pada tahap perkenalan, aliran kas masuk pada tahap ini diperoleh dari dana eksternal. Pada tahap kedewasaan, pola aliran kas berubah cukup drastis. Pada tahap ini, aliran kas keluar tidak lagi besar seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini tidak diperlukan investasi pada pembangunan kapasitas. Investasi hanya diperlukan untuk memelihara atau merawat pabrik. Investasi pada modal kerja mulai stabil, tidak ada peningkatan lagi. Produk mulai diterima luas oleh masyarakat dan aliran kas masuk dari penjualan mulai meningkat. Hasilnya adalah aliran kas atau net yang positif. Pada tahap ini, aliran kas masuk dari investasi mulai meningkat. Pada tahap ini, aliran kas masuk dari investasi bisa menunjukkan nilai hasil positif karena aset-aset yang tidak lagi diperlukan ada yang bisa dijual pada tahap ini. Aliran kas keluar terutama dari kegiatan pendanaan atau financing, yaitu pembayaran dividen, pembayaran bunga, dan pokok pinjaman. Aliran kas masuk bisa dihasilkan dari operasi atau penjualan. Pada tahap penurunan, aliran kas yang dihasilkan dari operasi dan investasi akan mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar terutama dipakai untuk melunasi utang. Pada tahap ini, kecenderungannya adalah aliran kas atau net yang negatif. Yang selanjutnya, perhitungan aliran kas. Persamaan akuntansi bila ditulis sebagai berikut. Aktiva sama dengan utang ditambah modal saham. Kesamaan tersebut berlaku untuk neraca pada periode pada awal dan juga pada akhir periode. Jika analisis mengurangkan jumlah-jumlah aset atau aktiva, utang, dan modal saham pada awal periode dengan jumlah-jumlah pada akhir periode, maka akan memperoleh kesamaan berikut ini untuk tambahan-tambahan komponen dalam neraca. Tambahan aktiva sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham. Kemudian tambahan aktiva bisa dipecah lagi menjadi tambahan aktiva kas dan tambahan aktiva non-kas. Tambahan kas ditambah tambahan aktiva non-kas utang sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham. Persamaan di atas bisa dirubah sebagai berikut. Tambahan kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham dikurangi tambahan aktiva non-kas. Yang selanjutnya, mengelompokkan perubahan-perubahan dalam neraca. Yang berikut klasifikasi penyebab perubahan kas. Perubahan dalam neraca, kenaikan atau penurunan dalam aset, piutang dagang, klasifikasinya operasi, persediaan operasi, aktiva lancar lainnya operasi, dan investasi jangka
investasi pada surat-surat berharga, bangunan pabrik dan peralatan masuk dalam investasi. Harga perolehan aset masuk dalam investasi, akumulasi depresiasi masuk dalam operasi, aset lainnya investasi. Kenaikan atau penurunan dalam aset, utang dagang operasi, utang wesel pendanaan, bagian utang lancar dari utang jangka panjang pendanaan, utang lancar lainnya pendanaan, operasi, utang jangka panjang pendanaan, utang non lancar lainnya pendanaan, saham biasa dan agio saham pendanaan, laba yang ditahan pendanaan, laba bersih operasi, pembelian saham kembali pendanaan, dan yang terakhir kas pendanaan. Untuk yang selanjutnya, berikut ini penjelasan perubahan-perubahan dalam neraca. Yang pertama, piutang dagang pengumpulan kas pada suatu periode sama dengan jumlah kredit untuk periode tersebut ditambah piutang dagang pada awal periode dikurangi piutang dagang pada akhir periode. Perubahan piutang dagang dengan demikian berkaitan dengan operasi perusahaan. Pada baris tanda 16 pada tabel menunjukkan bahwa laba bersih dikelompokkan sebagai sumber kas dari operasi. Termasuk disinilah ada penjualan. Jumlah penjualan ada baris 16 ditambah atau dikurangi perubahan dalam piutang dagang pada baris pertama akan menghasilkan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Yang kedua, persediaan. Pembelian selama satu periode sama dengan harga pokok penjualan pada periode tersebut, ditambah persediaan pada akhir periode, dikurangi persediaan pada awal periode. Baris 16 menunjukkan harga pokok penjualan sebagai biaya untuk mengukur laba bersih. Perubahan dalam persediaan pada baris kedua digabung dengan harga pokok penjualan yang termasuk dalam jumlah baris ke-16 akan menghasilkan besarnya pembelian untuk periode tersebut. Asumsi yang dipakai di sini adalah aliran kas keluar sama dengan pembelian untuk periode tersebut. Jika semua pembelian ini tidak dilakukan dengan kas, maka akan ada perubahan pada utang dagang. Penyesuaian ini akan dibuat pada baris 8 dan akan dibicarakan di belakang. Yang ketiga, aktiva lancar lainnya. Rekening ini biasanya berkaitan dengan pembayaran di muka atau prepaid account seperti uang sewa dibayar di muka. Biasanya perubahan-perubahan dalam rekening ini berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Yang keempat, investasi pada surat-surat berharga. Investasi pada surat berharga bisa berubah karena beberapa hal. Sumber perubahan, membeli investasi baru, klasifikasi dan laporan aliran kas investasi, pengakuan pendapatan investasi, menggunakan metode equity operasi, penerimaan dividen dari investi operasi, dan yang terakhir penjualan investasi, yaitu investasi. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Feni. Yang selanjutnya, yang kelima, bangunan, pabrik, dan peralatan pembelian dan penjualan aset-aset ini atau aktiva tetap dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan investasi. Yang keenam, akumulasi depresiasi. Depresiasi mengurangi laba bersih untuk suatu periode tetapi tidak mengurangi aliran kas keluar. Depresiasi diklasifikasikan sebagai item operasi dengan tanda positif pada baris ke-6. Jika jumlah depresiasi tersebut ditambahkan ke biaya operasional yang merupakan pengurang laba bersih pada baris ke-16, maka pengaruh depresiasi secara keseluruhan akan menjadi 0, atau depresiasi positif pada baris ke-6 ditambah depresiasi negatif pada baris ke-16. Ini konsisten dengan karakteristik depresiasi yang bukan merupakan pengeluaran kas atau dalam hal ini tidak memperhitungkan penghematan pajak dari depresiasi. Yang ketujuh, aktiva atau aset lainnya. Aktiva lainnya dalam neraca mencakup hak cipta, goodwill, paten, dan aset-aset lainnya. Biasanya perubahan-perubahan dalam aktivitas aktiva ini dikelompokkan ke dalam kegiatan investasi. Yang kedelapan, utang dagang. Aliran kas keluar untuk pembelian sama dengan pembelian untuk periode tertentu
ditambah utang dagang pada awal periode dikurangi utang dagang pada akhir periode. Jumlah pembelian pada periode tertentu sebagian hasil dari perhitungan pada baris kedua untuk persediaan. Penyesuaian pada baris ke-8 untuk perubahan pada utang dagang mengubah pembelian ke pembayaran kas atau kas keluar, dan seperti pada persediaan merupakan transaksi operasi. Yang ke-9, utang wesel. Utang wesel merupakan transaksi pinjaman dimasukkan ke dalam kegiatan pendanaan atau financing. Meskipun uang pinjaman tersebut bisa digunakan untuk kegiatan operasional seperti membiayai piutang dagang, persediaan, atau modal kerja lainnya. Yang ke-10, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka dekat. Rekening ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, pengklasifikasian kembali utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek atau utang jangka panjang yang akan dibayar dalam waktu setahun ini. Dan yang kedua, untuk jangka panjang yang benar-benar dibayar pada periode tersebut. Item terakhir tersebut merupakan aliran kas keluar, sedangkan item pertama tidak mempunyai pengaruh terhadap aliran kas. Yang ke-11, utang lancar lainnya. Rekening ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional selain pembelian barang dagangan. Dengan demikian, perubahan dalam utang lancar lainnya dimasukkan ke dalam transaksi operasional. Yang ke-12, utang jangka panjang. Rekening ini berubah karena beberapa hal. Yang pertama, utang jangka panjang yang baru. Yang kedua, pengklasifikasian kembali utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek. Yang ketiga, pelunasan utang jangka panjang lebih cepat dari yang seharusnya atau early retirement. Yang keempat, perubahan utang jangka panjang menjadi saham preferen atau saham biasa. Yang ke-13, utang pajak. Pajak yang akan dibayar dalam jangka waktu dekat sama dengan biaya pajak pendapatan, atau yang menjadi pengurang laba bersih pada baris ke-16 ditambah atau dikurangi perubahan dalam utang pajak dalam periode tersebut. Perubahan dalam utang pajak diklasifikasikan sebagai item operasi. Yang ke-14, utang tidak lancar lainnya. Apabila tidak ada informasi pendukung lainnya, perubahan dalam rekening ini dimasukkan ke dalam transaksi pendanaan. Yang ke-15, saham biasa dan agio saham. Rekening ini berubah apabila saham baru dikeluarkan atau emisi baru, atau saham yang beredar dibeli kembali atau treasury stock. Transaksi tersebut bisa dikelompokkan ke dalam kegiatan pendanaan. Yang ke-16, laba yang ditahan. Laba yang ditahan naik sebesar laba bersih dan turun sebesar dividen yang dibayarkan pada periode tertentu. Laba bersih bisa dikelompokkan sebagai transaksi operasional, sedangkan dividen bisa dikelompokkan sebagai transaksi pendanaan atau financing. Yang ke-17, treasury stock atau pembelian saham kembali. Pembelian saham kembali bisa diklasifikasikan sebagai kegiatan pendanaan atau financing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dina. Untuk selanjutnya mengenai contoh penyusunan laporan aliran kas. Contoh penyusunan aliran kas dengan menggunakan data-data dari PT XYZ. Perubahan aliran kas PT XYZ pada tahun kedua. Pada tabel ini berisikan 31 Desember tahun pertama, 31 Desember tahun kedua, dan perubahan kenaikan atau penurunan. Yang pertama mengenai aktiva. Piutang dagang pada tahun pertama senilai 1.876, tahun kedua senilai 1.978, dan mengalami kenaikan sebesar 102. Kemudian persediaan pada tahun pertama senilai 98.924, tahun kedua 106.22, mengalami perubahan kenaikan senilai 7.198. Kemudian aktiva lancar lainnya tahun pertama 3.591, tahun kedua 0, maka tidak ada perubahan, jadi tetap nilainya 3.591. Kemudian bangunan, pabrik, dan peralatan tahun pertama senilai 63.634, tahun kedua 65.285, mengalami kenaikan sebesar 1.651, kemudian dikurangi akumulasi depresiasi tahun pertama 37.973, tahun kedua 45.958, mengalami perubahan kenaikan sebesar 7.985. Kemudian aktiva tetap lainnya tahun pertama 2.184, tahun kedua juga sama 2.184, maka tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua mengenai utang dan modal saham. Utang dagang tahun pertama 21.768,
tahun kedua 15.642, kemudian mengalami penurunan senilai 6.126. Utang wesel tidak ada. Bagian utang jangka panjang jatuh tempo dalam jangka pendek, tahun pertama 18.256, tahun kedua 10.997, mengalami penurunan senilai 7.259. Utang lancar lainnya tahun pertama 4.353, tahun kedua 6.912, mengalami kenaikan sebesar 2.559. Kemudian utang jangka panjang tahun pertama 61.017, tahun kedua 51.481, kemudian mengalami penurunan sebesar 9.536. Kemudian saham biasa pada tahun pertama dan tahun kedua memiliki nilai yang sama yaitu 1.000. Kemudian agio saham juga tahun pertama dan tahun kedua memiliki nilai yang sama yaitu 124.000. Kemudian laba yang ditahan pada tahun pertama senilai 84.560, tahun kedua senilai 67.926. Kemudian perubahannya mengalami penurunan senilai 16.634. Kemudian total perubahan kenaikan atau penurunan senilai 1.103. Kemudian untuk catatan, untuk aktiva apabila mengalami penurunan maka hasilnya positif dan kenaikan maka hasilnya negatif atau dikurung. Tetapi untuk akumulasi depresiasi apabila mengalami kenaikan maka positif, kemudian dan sebaliknya apabila mengalami penurunan hasilnya negatif. Kemudian untuk bagian utang dan modal saham apabila mengalami penurunan maka hasilnya negatif atau dikurung dan apabila kenaikan maka hasilnya positif. Kemudian setelah menghitung perubahan aliran kas positif atau negatif berdasarkan rekeningnya. Selanjutnya analisis mengklasifikasi perubahan tersebut ke dalam 3 kelompok perubahan, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Berikut ini klasifikasi tersebut. Selanjutnya mengenai klasifikasi perubahan kas PT XYZ pada tahun kedua. Klasifikasi perubahan itu terdiri dari 3 yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Bagian aktiva, piutang dagang, persediaan, aktiva lancar, akumulasi depresiasi, dan aktiva tetap lainnya berada di klasifikasi perubahan operasi, bangunan, pabrik, dan peralatan pada investasi. Kemudian untuk bagian kedua yaitu utang dan modal saham, utang dagang, dan utang lancar lainnya, kemudian laba yang ditahan masuk ke dalam operasi, kemudian utang wesel, bagian utang jangka panjang jatuh tempo dalam jangka pendek, kemudian utang jangka panjang, saham biasa dan agio saham masuk ke dalam pendanaan. Selanjutnya mengenai klasifikasi perubahan kas pada PT XYZ pada tahun kedua. Keterangannya dari tabel yang sebelumnya. Aliran kas masuk bersih pada periode tersebut adalah senilai 17.343 dikurangi 1.651 dikurangi 16.795 hasilnya 1.103. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun ke-6 PT XYZ menghasilkan aliran kas masuk bersih atau net negatif sebesar 1.103 atau aliran kas keluar lebih besar dibandingkan aliran kas masuk. Dari laporan analisis laporan KO kas di atas, bisa dilihat bahwa yang pertama, sebagian besar kas masuk diperoleh dari operasi atau laba yang ditahan. Kedua, persediaan meningkat cukup tajam, sementara utang dagang mengalami penurunan yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran kas masuk berkurang cukup besar. Yang ketiga, dibandingkan dengan tingkat depresiasi pada tahun tersebut, pengeluaran modal untuk bangunan pabrik dan peralatan baru relatif kecil. Untuk yang selanjutnya, tabel mengenai penyajian perhitungan laporan analisis kas untuk tahun ketiga. Selanjutnya mengenai laporan aliran kas PT XYZ pada tahun ketiga. Untuk klasifikasinya sama seperti yang tadi. Maka dari itu, dari tabel di samping nampak bahwa kas masuk dari operasi menunjukkan angka yang negatif. Penggunaan kas dari operasi ini terutama dipakai oleh persediaan yang meningkat cukup tinggi. Utang jangka panjang dilunasi, tetapi nampaknya pelunasan ini dilakukan dengan menggunakan utang jangka pendek. Penggunaan utang jangka pendek disertai dengan aliran kas masuk negatif dari operasi menunjukkan risiko likuiditas jangka pendek yang semakin besar. Selanjutnya mengenai laporan aliran kas. Pada tabel ini berisikan operasi, investasi, dan pendanaan tahun kedua dan tahun ketiga. Dari tabel di samping nampak bahwa aliran kas dari operasi menunjukkan angka negatif. Aliran kas keluar dari operasi lebih besar dibandingkan dengan aliran kas masuk dari operasi.
Penyebab utamanya adalah kenaikan persediaan yang cukup tinggi senilai 17.614. Di samping itu, laba bersih juga mengalami penurunan dari 16.634 menjadi 6.442. Aliran kas masuk dari investasi pada tahun ketiga menunjukkan tanda positif setelah sebelumnya menunjukkan tanda negatif. Sementara pendanaan mempunyai aliran kas yang negatif meskipun semakin mengecil. Secara keseluruhan, aliran kas negatif diperbolehkan karena terjadi penurunan aliran kas masuk dari operasi yang cukup besar. Sekian dan semoga materi mengenai analisis aliran kas mata kuliah analisis laporan keuangan yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.